Bapak dan Ibu sekalian, ayat ketujuh, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ia berarti sungguh pasti berlaku perkataan atau hukum terhadap kebanyakan mereka bahwa mereka tidak beriman. Ayat berikutnya, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqan fahum mukmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka sehingga ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Ayat berikutnya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kita temukan ada dua pendapat dari para ahli tafsir. Yang pertama, mereka memahami bahwa ayat-ayat ini adalah menceritakan tentang keadaan mereka di hari akhirat nanti, di mana mereka di leher mereka mendapatkan belenggu sehingga mereka tidak dapat bergerak, dan ia merupakan siksaan di neraka nanti. Pendapat kedua adalah bahwa kedua ayat ini merupakan gambaran tentang mereka-mereka yang tidak beriman dan tidak mencapai kebenaran adalah karena mereka itu tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri mereka, dan karenanya mereka seakan-akan terbelenggu di leher mereka dan tertengadah ke atas dan tidak dapat melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, kebenaran ajaran-ajaran atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Demikian juga bahwa mereka tidak mau melihat ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Tuhan yang ada di alam raya ini, sehingga mereka seakan-akan tersekat. Terdapat tabir atau dinding di depan mereka maupun di belakang mereka, yang karenanya mereka tidak dapat hidayah dan tidak dapat menemukan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, tentu saja bahwa mereka ini menjadi tidak beriman bukan karena Allah, tetapi karena mereka sendiri. Mereka tidak mau berusaha untuk mendengar, melihat, dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri mereka maupun di alam raya ini, yang karenanya mereka menjadi buta, tuli, tidak mampu melihat hidayah dan kebenaran. Dan mereka ini juga seperti orang-orang yang digambarkan di dalam ayat Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini punya hati tetapi tidak mau memahami,
Mereka punya mata, tidak mau untuk melihat. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mau mendengarkan tentang apa? Tentang kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, dan kebenaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan sengaja mereka tidak mau memahami, mendengarkan, dan menerima. Bahkan kemudian mereka-mereka ini menolak. Maka ayat berikutnya Allah berfirman, "Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Dan sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Mereka yang tidak berkeinginan untuk melihat kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad, bahkan mereka menolak dan menantang risalah yang dibawanya. Innama tunziru manittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menerangkan bahwa masih banyak harapan untuk Nabi kita Muhammad SAW memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang kemudian akan menerima risalah dan dakwah yang baginda Rasulullah bawa, yaitu mereka-mereka yang mengikuti Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka-mereka yang takut kepada Tuhan Ar-Rahman, bukan Tuhan yang selama ini mereka sembah, yaitu Tuhan-Tuhan berhala atau Tuhan selain Allah. Pada ujung ayat ini merupakan kabar gembira bagi mereka-mereka yang mengikuti peringatan yang dibawa oleh Rasulullah dan juga mengikuti Ar-Rahman, menyembah dan mengamalkan yang diajarkan oleh Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, bahwa mereka akan memperoleh maghfirah, mereka akan diampuni bagi mereka-mereka yang sebelumnya merupakan orang musyrik maupun kafir, dan bahwa untuk mereka adalah pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu janji-janji ini tidak hanya untuk mereka-mereka yang hidup zaman Rasulullah SAW dan menerima dakwanya, tetapi juga untuk kita-kita semuanya, bahwa kita dengan beriman dan meyakini betul akan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, atau yang dibawa oleh ajaran agama Islam, dan mengamalkannya dengan baik, dengan sempurna, kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan juga akan memperoleh pahala yang mulia. Pahala yang mulia artinya pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bekal hidup kita di akhirat
nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan penjelasan ayat-ayat berikutnya pada minggu-minggu berikutnya insya Allah. Dan kita akhiri pada hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.